Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat, saudaraku dan saudariku yang kucintai karena Allah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah. Kita bisa hadir seperti biasa dalam pengajian kita Ma'had Utsman bin Affan. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan semoga kita mendapatkan pahala yang besar atas kehadiran kita. Karena Rasulullah telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan atau menjalani suatu jalan, di situ dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam yang kita ucapkan kepada Nabi yang kita cintai, Nabi yang mulia, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan pengajian kita setelah kita berbicara pada malam Sabtu yang kemarin tentang makna daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pada malam hari ini kita akan teruskan dengan pembahasan ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah kita dengarkan beberapa poin dari ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ahlul wasat wal i'tidal bainal ifrat wat tafriq wa bainal ghuluw wal jafa. Ahlus Sunnah itu mereka adalah ahlul wasat, orang yang pertengahan, ya, orang yang adil antara berlebihan dan antara meremehkan. Jadi tidak berlebihan dan tidak pula meremehkan. Dan antara gulu, fanatik yang berlebihan dengan al-jafa, tidak suka yang berlebihan. Ya, enggak. Jadi mereka antara itu, tidak gulu dan tidak jafa. Sama ada dalam masalah i'tikad, dalam masalah hukum, dalam masalah akhlak, maka mereka itu berada di tengah-tengah di antara kelompok-kelompok umat yang ada. Inilah dia ciri-ciri yang pertama atau ciri yang pertama dari ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah ta'zimuhum li nususul kitab was sunnah. Mereka mengagungkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Waqtisaruhum fit talaqqi alaihima, dan mereka mencukupkan diri dengan talaqi kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ihtimam bihima, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memperhatikan keduanya, betul-betul perhatiannya kepada kitab Allah, Al-Quran, dan juga kepada sunnah Nabi. Wat taslimul mutlaq li nususihima, dan mereka berserah diri
dengan mutlak kepada nas-nas Al-Quran dan nas-nas sunnah Nabi. Keterangan dari Quran, dari sunnah Nabi. Mereka menyerah. Kalau memang dari Quran sudah, itu sudah. Memang dari hadis itu sudah. Jadi mereka tidak cari-cari pendapat yang lain. Kalau sudah jelas keterangannya dari Quran ataupun sunnah Nabi. Wa fahmuhuma ala muqaddamah salafus salih wa tariqatihi ma'al muthla. Dan mereka memahami nas Al-Quran dan sunnah Nabi sesuai dengan manhaj salafus salih, ya, dan jalan salafus salih yang yang sangat bagus sekali. Jadi jamaah rahimakumullah, Ahlussunnah wal Jamaah mereka menjadikan rujukannya yang mereka agungkan adalah Al-Quran dan sunnah Nabi. Bukan perkataan si anu, perkataan ulama anu, enggak. Ya, mereka menyebutkan perkataan para ulama ini ya, tapi tidak fanatik kepada mereka. Apalagi kalau ada dari Quran yang menyalahi perkataan mereka, mereka tidak akan mengikutinya. Ya, pasti mereka ikut Quran, ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia ciri daripada Ahlussunnah wal Jamaah yang kedua. Kemudian yang ketiga cirinya, ini sudah nih sebagai pengulangan saja, ya. Yang ketiga ciri daripada Ahlussunnah wal Jamaah itu laisa lahum imamun mu'azzamun ya'khuduna kalamahu kullahu wa yad'una ma khalafahu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memiliki imam yang diagungkan, ya, yang semua perkataannya itu wajib diambil dan semua yang menyalahinya wajib ditinggalkan. Mereka tidak punya imam yang mereka ikuti semua perkataannya illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah. Jadi yang mereka ikuti perkataannya mi'ah fil mi'ah 100%, ya, itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengagungkan satu imam lalu perkataannya benar ataupun tidak sesuai dalil harus diikuti. Enggak. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti para a'immah, para imam. Imam ini berkata begini, dalilnya ini, sesuai dengan dalil, ikuti. Imam fulan berkata begini, ini dalilnya, diikuti. Tapi tidak fanatik kepada mereka. Tidak fanatik kepada salah satunya dengan fanatik 100% harus mengikuti dia bagaimanapun juga. Enggak. Tidak ada yang seperti itu dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Imam mereka yang diikutinya 100% perkataannya tidak bisa ditolak hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengarkan jamaah rahimakumullah apa perkataan para imam yang empat. Imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Beliau-beliau itu tidak mau untuk melihat orang fanatik kepada beliau. Kita dengarkan perkataannya. Nah, beliau-beliau itu Ahlussunnah. Ya, mereka enggak suruh kita fanatik kepadanya, enggak. Yang kita fanatik itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hanifah berkata, "Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi." Kata beliau pertama, apabila hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau hadis sahih, itulah mazhabku, kata beliau. La yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil pendapat kami selama dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Ini perkataan Imam Abu Hanifah. Luar biasa. Beliau tidak ingin melihat orang fanatik kepada dirinya. Jadi beliau mengatakan tidak halal seseorang mengambil pendapat kami selama dia tidak tahu dari mana kami mengambil. Mana rujukannya maksudnya. Lalu beliau berkata juga, idza qultu qawlan yukhalifu kitaballah wa khabar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli.
apabila aku mengatakan suatu pendapat yang menyalahi kitab Allah, menyalahi Al-Quran maksudnya, wa khabar Rasul, dan menyalahi hadis Nabi. Pendapatku seandainya menyalahi Quran, menyalahi hadis Nabi, fatruku qauli, maka tinggalkan pendapatku. Ini perkataan Imam Abu Hanifah. Ya, perkataan beliau, berarti beliau ini tidak mau melihat orang fanatik kepada beliau. Karena memang tidak boleh fanatik kepada seseorang dari manusia ini, fanatik membabi buta 100% kepadanya, enggak. Hanya boleh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya enggak. Kita ikut beliau, mana yang beliau sampaikan, yang ada dalilnya kita tahu sebagaimana yang beliau suruh. Mengikuti Imam Abu Hanifah, ini dalilnya. Oh benar, ini sesuai, kita ikuti. Tapi kalau seandainya ada pendapat beliau yang berlawanan, misalnya dari kitab Allah sunnah Nabi, maka sebagaimana beliau ajarkan, tinggalkan pendapat kata beliau. Ini Imam Abu Hanifah. Imam Malik bin Anas, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imam yang ada di kota Madinah, beliau ini. Beliau kan di kota Madinah, Imam Malik. Ya, di sana tempatnya berguru Imam Syafi'i kepada beliau. Apa kata Imam Malik? Innama ana basyarun ukhti'u wa usibu fanduru fi ra'i. Saya hanyalah seorang manusia. Saya bisa salah, saya bisa benar. Oleh karena itu perhatikanlah pendapatku, kata beliau. Fakullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhudhuhu. Maka semua yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil dia. Kata Imam Malik ini, ambil pendapatmu kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuhu. Dan semua yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan tidak sesuai dengan Sunnah, tinggalkan dia. Kata Imam Malik ini. Beliau enggak ingin orang fanatik buta kepada beliau. Enggak. Sesuai dengan Quran, ambil pendapatku. Enggak sesuai, tinggalkan, kata beliau. Laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa yukhadhu min qawlihi wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan perkataannya itu bisa diambil dan bisa juga ditinggalkan. Ya, setiap orang setelah Nabi Muhammad, kalau dia berpendapat dalam agama ini, bisa diambil pendapatnya, bisa ditinggalkan. Illan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Imam Malik enggak mau lihat orang fanatik kepada beliau. Boleh kita pakai pendapat Imam Malik, ya, tapi harus kita lihat ini pendapat beliau yang ini, mana dalilnya. Sesuai dengan dalil kita ikuti. Enggak sesuai dengan dalil, ya beliau sendiri yang menyuruh kau jangan diikuti. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, apa kata beliau? Imam Syafi'i, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bila kalian menemukan di dalam kitabku, kitab Imam Syafi'i yang terkenal kitab Al-Um, ya, kitab Al-Um. Ya, jika kalian dapatkan dalam kitabku khilafah sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyalahi hadis Nabi, pendapatku, kalau ada kalian temukan dalam kitabku, kata beliau, faqulu bi sunnati Rasulillah wa da'u ma qultu, maka berkatalah atau berpendapatlah sesuai sunnah Rasulullah dan tinggalkan apa yang sudah aku katakan. Imam Syafi'i menyuruh supaya jangan ikut perkataan beliau kalau dia menyalahi sunnah Rasulullah. Lalu beliau berkata juga Imam Syafi'i, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi, sama dengan perkataan Imam Abu Hanifah. Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi, apabila hadis itu sahih maka itulah mazhabku, kata Imam Syafi'i. Berarti kalau kita ikut hadis Nabi itu sama dengan Imam Syafi'i. Beliau mengharamkan musik, Imam Syafi'i, karena ada dalilnya dari hadis Nabi, sudah baru ke mazhab Syafi'i. Yang tidak mengharamnya entah mana mazhabnya, enggak tahu mazhab apa yang dia pakai. Ya. Dia mengharamkan Mengharamkan syirik.
minta-minta kepada selain Allah. Itu mazhab Imam Syafi'i. Lalu ada orang minta kepada selain Allah, entah apa mazhabnya, enggak tahu. Ya, dalam menutup aurat Imam Syafi'i paling ketat malahan. Ia menutup aurat. Ya, wajib. Lalu dia berkata dirinya bermazhab Syafi'i. Tapi dia tidak menutup auratnya. Entah mazhab siapa yang dia ikuti. Ini Imam Syafi'i mengatakan, "Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi." Apabila hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. "Idza ra'autumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafahu fa'lamu anna aqli kadzdzab." Ini perkataan beliau berikutnya Imam Syafi'i. Apabila kalian melihat aku ini mengucapkan satu perkataan sementara sudah ada yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyalahi perkataanku. Ada hadis yang tidak sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i, maksudnya. Ya, maka apa kata beliau Imam Syafi'i? Fa'lamu anna aqli kadzdzab. Maka ketahuilah bahwa akalku itu sudah hilang. Artinya kalau beliau berpendapat ternyata pendapatnya itu tidak sesuai dengan hadis Nabi, beliau mengatakan itu berarti akalku sudah hilang saat itu. Artinya jangan diikuti beliau dalam pendapat beliau yang menyalahi hadis Nabi. Ya. Jadi beliau enggak ingin melihat orang fanatik kepada dirinya Imam Syafi'i. Kemudian beliau juga berkata Imam Syafi'i, "Kullu haditsin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa qauli. Wa illam tasma'uhu minni." Setiap hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah pendapatku. Sekalipun kalian tidak mendengarkannya dari diriku. Wah, ini mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Luar biasa. Jadi setiap hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi, berarti itulah dia pendapatku, itulah mazhabku kata Imam Syafi'i. Walaupun kalian tidak mendengarkannya dari aku. Diriwayatkan dari lain selain Imam Syafi'i, kata Imam Malik, misalnya Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, ada hadis Nabi, berarti itu mazhab Syafi'i. Nah, jadi Imam Syafi'i tidak menyuruh orang fanatik kepada beliau, enggak boleh orang fanatik. Ya, inilah dia akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, jamaah rahimakumullah. Kemudian Imam Ahmad, apa perkataan Imam Ahmad? La tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wala Syafi'i wala Al-Auza'i wala Tsawri. Janganlah kalian taklid kepadaku. Taklid itu ngikut tanpa tahu dalilnya. Ikut-ikut. Ya, jangan kalian taklid kepada aku kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Wala tuqallidu Malikan, jangan kalian taklid kepada Imam Malik. Wala Syafi'i, jangan taklid kepada Imam Syafi'i. Wala Al-Auza'i, jangan taklid kepada Imam Auza'i. Wala Tsawri, jangan taklid kepada Imam Tsawri. Jangan. Karena mereka itu bukan nabi. Ya, mereka itu manusia biasa, bukan nabi. Cuma mereka diberi ilmu oleh Allah, mereka para ulama. Namun walau demikian tidak boleh taklid kepada mereka. Kata Imam Ahmad ini, jangan taklid kepadaku, jangan kepada Imam Malik, jangan kepada Imam Syafi'i, jangan kepada Imam Auza'i, jangan kepada Imam Tsawri. Tapi bagaimana? Wa khudz min haitsu akhadhu. Ambillah dari mana mereka mengambil. Dari mana? Para imam mengambil hukum dari Quran. Kalau enggak ditemukan dari Quran, dari hadis Nabi. Kalau mereka tidak ditemukan dari hadis Nabi, mereka lihat perkataan para sahabat Nabi. Kesana kita. Jadi semua mereka ini sama, ini imam yang empat nih. Ya, karena mereka imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mencungkai orang taklid kepadanya. Ya. Lalu Imam Ahmad juga berkata, ra'yul Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yun wa huwa indi sawa. Pendapat Imam Auza'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Abu Hanifah, semuanya adalah pendapat. Wa huwa indi sawa. Pada aku, menurut aku, kata Imam Ahmad, semuanya itu sama. Sama kedudukannya, itu hanya pendapat, ini pendapat, ini pendapat, ini pendapat. Tapi wa innamal hujjatu fil athar. Tetapi yang menjadi hujjah, yang menjadi dalil adalah al-athar. Hadis-hadis Nabi. Yang jadi hujjah, jadi dalil. Jadi setelah Al-Quran adalah hadis-hadis Nabi itu dalil. Kalau ada hadis Nabi mengatakan A, tapi Imam Bukhari mengatakan B, Imam Malik mengatakan C, Imam Auza'i mengatakan D. Semua pendapat-pendapat beliau itu sama, kata Imam Ahmad.
Yang jadi dalil itu apa yang dikatakan oleh Nabi. Dan Imam Ahmad juga berkata, "Man radda hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syafa halakah." Barang siapa yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia berada di tepi kehancuran. Di tepi kehancuran. Ada hadis Nabi. Ya, enggak bisa kita ikuti ini. Kenapa enggak bisa diikuti? Kita diperangi oleh masyarakat kalau kita ikuti hadis Nabi ini. Nah, orang yang seperti ini ala syafa halakah. Imam Ahmad nih. Mereka berada pada jurang kehancuran. Kenapa? Karena menyalahi Nabi. Menyalahi Nabi. Kalau menyalahi manusia boleh. Menyalahi Imam Malik enggak jadi masalah, menyalahi Imam Syafi'i enggak jadi masalah, menyalahi Imam Ahmad enggak jadi masalah, menyalahi Imam Abu Hanifah enggak jadi masalah. Tapi kalau menyalahi Nabi, ini yang bahaya. Ya, dan itulah dia akidah daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah imam yang 4 jemaah rahimakumullah. Beliau itu tidak menginginkan orang untuk fanatik kepadanya. Boleh kita membaca kitab beliau, kita pelajari kitab-kitab beliau, kita amalkan mana yang sesuai dengan dalil. Ya, kalau pendapat beliau yang tidak ada dalilnya, ya kita lihat dulu kira-kira bisa didukung oleh dalil enggak. Kalau emang didukung oleh dalil, ya kita berpendapat seperti itu, kita ikuti. Kalau enggak. Dan itu tidak marah Imam Syafi'i, tidak marah Imam Malik. Justru beliau yang menyuruh kita sebagai umat Nabi Muhammad di belakang beliau ini supaya jangan taklid buta kepada beliau. Inilah dia cara Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ciri-ciri daripada Ahlussunnah wal Jamaah, cara mereka mengambil pendapat di dalam hukum. Jemaah rahimakumullah. Kemudian ciri yang berikutnya, ciri Ahlussunnah wal Jamaah, tarkuhum al-khusumat fid din. Mereka meninggalkan berbantah-bantahan dalam agama. Enggak mau debat-debat. Enggak. Apa debat-debat? Debat-debat kusir enggak ada gunanya. Enggak. Kalau sudah jelas hadis Nabi mengatakan ini tidak boleh, sudah, apanya mau didebat lagi? Ya, al-jidal enggak, permusuhan dalam agama enggak. Jadi Ahlussunnah tidak mau seperti itu. Ya, lebih baik mereka mengalah ketimbang debat-debat yang enggak ada gunanya seperti itu. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, kalau aku berdebat dengan orang pintar itu tahu dia dalil, dikasih tahu bisa dia paham. Berdebat dengan dia menang aku, kata beliau. Tapi kalau aku berdebat dengan orang bodoh, aku kalah, katanya. Kalah karena orang bodoh udah nggak lihat dalil, sudah main otot. Ya, memulai main otot. Cara preman. Kalau berdebat, kalau dia nggak tahu sudah dalilnya, kalah. Ini preman, bukan menginginkan kebenaran, tapi menginginkan pembenaran. Itu bukan cara Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah justru jemaah rahimakumullah, mereka harus berdiskusi semata-mata untuk mengikuti dalil. Ya, mana yang benar nih kita ikuti dia, ini mana dalilnya ini. Kalau dia tidak punya dalil, ternyata berlawanan dengan dalil, ditinggalkan. Sudah seperti itu, sudah. Enggak ingin debat kusir, enggak. Itu ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah di antara cirinya tarkul khusumat fid din. Mereka meninggalkan berbantah-bantahan dalam masalah agama. Wa mujanabatu ahliha, dan menjauhi ahli debat-debat itu. Enggak. Wa tarkul jidal wal mira, mereka menjauhi perdebatan dan permusuhan fi masailil halal wal haram, dalam masalah halal dan haram. Wa dukhuluhum fid dini kulli, dan mereka masuk ke dalam agama secara total. Enggak ingin berbantah-bantahan, silakan. Kami berpendapat bahwa ini tidak ada dari Nabi, makanya kami tidak mengamalkan. Alhamdulillah. Anda berpendapat ingin mengamalkannya, ingin mengerjakannya, terserah mengikuti siapa, silakan. Ya, masing-masing bertanggung jawabkan. Mohon bertanggung jawabkan perbuatannya. Yang ingin debat kusir karena nggak bisa selesai-selesai dia. Kemudian jamaah rahimakumullah, ciri Ahlussunnah wal Jamaah ta'zimuhum lis-salafis salih wa a'immatihim wa i'tiqaduhum bi anna tariqatas salaf wa manhajuhum aslam wa a'lam wa ahkam. Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka mengagungkan para salafus salih dan para imam dari kalangan salafus salih, dari kalangan generasi pertama, ya 100 tahun pertama dari umat Islamnya. Para ulama dari kalangan sahabat 100 tahun kedua, ya para ulamanya dari kalangan para tabi'in, ya tabi'in
100 tahun ketiga para ulama dari kalangan tabi'in dan setelahnya. Ini orang-orang mulia, dari kalangan salafus saleh, pendahulu yang saleh ini. Itu diagungkan, dihormati betul oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah bertekad bahwasanya manhaj dan jalan yang dilalui oleh salafus saleh itu yang lebih selamat. Itu yang lebih sesuai dengan ilmu dan itu yang lebih kokoh, ya. Dan satu masalah, orang-orang yang ahli kalam mengatakan A, enggak diikuti perkataan mereka oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat apa perkataan dari apa dalilnya di Quran. Kalau enggak ada, apa dari sunnah Nabi. Kalau enggak ada, apa perkataan sahabat Nabi, dicari. Oh begini kata sahabat Nabi B, sudah B. Karena mereka lah yang berguru kepada Nabi, itu yang diikuti. Kalau enggak ada dari sahabat Nabi, mana perkataan murid dari sahabat Nabi? Muridnya mana? Ini pendapatnya seperti ini. Ya, sudah itu. Begitu seterusnya. Jadi inilah dia manhajnya daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian jamaah rahimakumullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu rafduhum at-ta'wil al-kalami. Mereka menolak takwil yang dilakukan oleh ahlul kalam, ahli mantik, ahli filsafat. Ya. Itu ditolak. Artinya Ahlus Sunnah tidak memakai itu. Karena itu manhaj yang tidak benar. Wastislamuhum lisyara', dan mereka itu berserah diri kepada syariat. Ma'a taqdimihim an-naqla 'ala al-aqli, dan mereka mendahulukan nakal, yaitu Al-Quran dan Sunnah, di atas akal. Di atas akal. Berbeda dengan ahlul kalam, ya, mereka mendahulukan akal di atas nakal namanya. Ya, seperti yang mendahulukan ahli kalam yang banyak dipakai filsafat itu apa? Ahli kalam dari kalangan Asy'ari. Ya, itu pakai akal yang paling banyak. Balik akal yang mari makabullah. Jadi bukan pakai nakal. Ya, oleh karena itulah dalam masalah i'tikad, ya, paham daripada al-Asy'ariyah itu, ya, yang pertama mereka usul mazhab al-Asy'ariyah dalam akidah itu, mereka mengambil akidah itu dari Al-Quran dan dari hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir diriwayatkan dari zaman sahabat dan tabi'in sampai ulama yang menulisnya, diriwayatkan oleh banyak orang. Namanya hadis mutawatir. Ya. Kalau di hadisnya ahad, hadisnya cuma Abu Hurairah kalangan sahabat, di bawahnya ya ada tabi'in, di bawahnya ada tabi'ut, sampai ditulis Imam Malik misalnya, hanya satu orang atau dua orang meriwayatkannya. Dalam masalah akidah mereka tidak mengambil. Ini dalam mazhab al-Asy'ariyah. Mazhab Asy'ariyah. Ya. Jadi mereka hanya mengambil dari Al-Qur'an dan hadis yang mutawatir. Yang pertama, usul akidahnya. Kemudian yang kedua, usul akidah dari para Asy'ariyah adalah mereka kalau menemukan di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun di dalam hadis Nabi yang mutawatir ternyata tidak sesuai dengan akal, berlawanan dengan akal, maka mereka mentakwilnya supaya sesuai dengan akal. Itu mazhabnya. Mentakwilnya supaya sesuai dengan akalnya. Ini sudah dua sudah. Kemudian yang ketiga, mereka lebih mendahulukan akal daripada nakal. Mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sesuai dengan akal, ya diterima. Kalau sesuai dengan akal, maka dia terima, didahulukan akal. Makanya ketika ada nas-nas Al-Quranul Karim tidak sesuai dengan akalnya, langsung ditakwil. Padahal para sahabat Nabi misalnya tidak pernah ada yang mentakwil.
Dari Nabi tidak ada takwil, misalnya, dan mereka berani untuk mentakwilnya. Ya karena mereka lebih mendahulukan akal. Jadi sementara akidah para salafus saleh tidak seperti itu. Ya, akidah salafus saleh, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apabila dalam Al-Qur'an ada keterangan atau dalam hadis Nabi, baik yang mutawatir ataupun yang hadis ahad, kalau memang itu benar dari Nabi, jadi mereka beriman sebagaimana apa adanya, tidak mentakwilnya dan tidak menolaknya sama sekali. Itulah dia akidah as-salafus saleh, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini tempat tidak bisa bertemunya itu antara akidah Ahlussunnah para salafus saleh dengan akidah al-Asy'ariyah. Ya, sulit bertemunya di situ, terutama sekali dalam hadis-hadis dan ayat-ayat mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hampir semuanya yang tidak sinkron dengan akalnya mereka takwil. Dan ini sangat berbahaya sekali, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, ciri daripada Ahlussunnah wal Jamaah selain yang tadi kan yang keenam, mereka menolak takwil seperti yang dilakukan oleh ahlul kalam atau ahli mantik. Ya. Yang berikutnya, innahum qudwatus salihin alladzina yahduna ilal haqq wa yarshuduna ila siratal mustaqim wa dzalika bi thabatihim 'ala al-haqqi wa 'adami taqallubihim wa ittifaqihim 'ala umuril aqidah wa jam'ihim bainal ilmi wal ibadah wa bainat tawakkul 'ala Allah ta'ala wal akhdhi bil asbab wa bainat tawassu' fid dunya wal wara'i fiha wa bainal khawfi wal raja' wal hubbi wal bughd wa bainar rahmati wal linil mu'minin wasyiddati wal ghilza 'ala al kafirin wa 'adami ikhtilafi makhtilafiz zaman wal makan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka itu adalah menjadi panutan orang-orang yang saleh, yang mana mereka itu mengambil petunjuk kepada Al-Quran, ya, dan menunjuki manusia jalan yang lurus, yaitu dengan cara mereka tetap di atas kebenaran, mereka tidak berubah-ubah, ya, dan mereka sepakat dalam masalah akidah, ya, mereka satu kata kalau dalam masalah akidah, tidak berbeda, ya, semuanya para salafus saleh yang terdahulu dengan orang yang mengikutnya sekarang sama perkataannya, sama pendapatnya. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mereka menggabungkan antara ilmu dan ibadah. Ini cirinya. Mereka punya ilmu bukan hanya sekedar sebagai ilmunya itu sebagai apa? Sebagai kepintaran saja, bukan. Tapi dibarengi dengan ibadah, dibarengi dengan pengamalan. Wa bainat tawakkul 'ala Allah ta'ala wal akhdhi bil asbab. Mereka menggabungkan antara tawakal dengan usaha. Ya, mereka berusaha dan tawakal kepada Allah. Bukan tawakal saja, usaha tidak. Atau bukan usaha saja, bukan tawakal saja, usaha tidak, atau usaha saja, tawakal tidak. Enggak. Ahlussunnah wal Jamaah menggabungkan antara tawakal dan usaha. Wa bainat tawassu' fid dunya wal wara'i fiha. Dan mereka menggabungkan antara at-tawassu' fid dunya, berluasan dalam masalah dunia, mereka bisa menjadi orang kaya. Mereka juga wara, artinya wara itu mereka jaga diri dari yang tidak berhak mereka ambil, dari yang haram, dari yang riba. Bukannya mereka meninggalkan kamu jadi orang kaya, jadi orang miskin saja, pakai pakaian yang ditambal-tambal seperti gembel, seperti orang-orang tarekat dan tasawuf. Enggak. Ahlussunnah wal Jamaah mereka juga memiliki harta benda. Mereka tidak mengharamkan menjadi orang kaya, enggak, tapi mereka berhati-hati tidak mengambil dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bainal khauf war raja, dan mereka menggabungkan antara takut dan rasa harap. Mereka takut kepada Allah, mereka juga berharap kepada Allah. Karena enggak bisa seseorang itu benar kalau dia takutnya saja yang benar, yang besar, tanpa ada harapannya kepada Allah. Akhirnya stres dia. Atau ada orang juga yang hanya berharap saja, takutnya enggak ada, maka orang ini kurang ajar, dia berani berbuat maksiat jadinya. Ya, mereka mengentengkan kalau hanya mereka punya rasa harap saja. Harus dua-duanya ada dalam diri seorang mukmin. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada rasa takut, ada rasa harap kepada Allah.
wal hubb wal bughd. Demikian pula mereka menggabungkan antara cinta dan benci. Antara cinta dan benci. Ya, mana yang boleh dicintai itu yang dicintai. Mana yang harus dibenci, harus dibenci. Bukan hanya cinta saja, benci enggak. Jadi ada cinta, ada benci. Wa bainar rahmah wal lil mu'minin, dan antara kasih sayang dan kelembutan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Sama-sama beriman, dia saling kasihi. Dia cintai orang beriman. Bukannya sama muslim lalu dia musuhi karena beda gubuk, beda pendapat, beda guru, lalu dia musuhi. Enggak. Walaupun dia sendiri dimusuhi, enggak akan musuhi orang tersebut. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Wasyiddati wal ghilzati 'alal kafirin. Keras dan tegas kepada orang kafir. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Wa adami ikhtilafi makhtilafi zaman wal makan, dan mereka tidak berbeda pendapat walaupun beda tempat dan beda waktu. Antara orang yang sekarang yang pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah dengan para imam yang dulu di abad kedua, abad ketiga seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak beda pendapatnya. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Karena mereka mengikuti sumber yang sama, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Kemudian ciri yang berikutnya Ahlussunnah wal Jamaah itu innahum la yatasammuna bighairi Islam was sunnah wal Jamaah. Mereka tidak menamakan diri dengan selain Islam, selain sunnah dan selain al-jamaah. Jadi siapa Ahlussunnah? Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa? Seorang Islam. Islam yang mana? Ahlussunnah wal Jamaah. Dia menamakan dirinya saya orang Islam. Islam apa? Islam Nusantara. Islam apa? Islam Lombok. Islam Papua. Nah, mereka mengkotak-kotakkan Islam ini. Jadi seenaknya kemudian membuat ajaran-ajaran baru. Enggak, itu bukan Ahlussunnah. Ahlussunnah wal Jamaah mereka punya namakan dirinya dengan Islam dan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ciri berikutnya Ahlussunnah wal Jamaah itu hirsuhum ala nashril aqidatis sahihah wad dinil qawim. Mereka sangat bersemangat untuk menebarkan akidah yang benar. Akidah, bagaimana supaya orang jangan syirik, bagaimana orang supaya jangan menyembah kubur, jangan minta-minta kepada selain Allah, supaya jangan orang memakai jimat, jangan orang mendatangi tukang ramal, jangan orang mengagung-agungkan manusia secara berlebihan. Jadi ini yang selalu menjadi bahan dakwahnya. Nah, selalu didengungkan. Ini ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Wa ta'limu an-nas, dan mereka mengajar manusia, wa irsyadum, dan mengarahkannya, wa taqdimun nasihah lahum, dan menasihati mereka, wal ihtimam bi umurihim, dan memperhatikan urusan-urusan mereka. Karena ada juga ngaji Masya Allah luar biasa, banyak kitab yang tamat, tapi syirik tidak pernah dibahas, masalah akidah tidak pernah dibahas. Orang dibiarkan masih saja untuk minta kepada selain Allah, dibiarkan saja orang masih cari-cari tukang ramal, ya, orang dibiarkan memakai jimat, bahkan dibuatkan jimat, bahkan dari situ usahanya untuk mengambil harta manusia lewat jimat. Kitab banyak, sekian tumpuk dipelajari, diajarkan kepada murid-muridnya, tapi akidahnya tetap digubris. Ini ciri bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu, ya, cirinya jemaah rahimakumullah, yang paling sering untuk diingatkan dan diajarkan itu adalah mengajarkan umat supaya terbebas dari syirik. Karena itu yang paling awal. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan kalian sekutukan Dia sedikit pun. Kemudian jemaah rahimakumullah, ciri berikutnya, innahum a'dhamun nasi sabran fi aqwalihim. Mereka adalah orang yang paling sabar dalam ucapannya, wa mu'taqadatin, dalam i'tikadnya, wa da'watin, dan dakwahnya. Karena dakwah mereka pasti banyak penentangnya dan penantangnya banyak. Karena banyak orang yang kena, tapi dia tidak takut. Karena yang disampaikan itu apa kata Allah, apa kata Nabi. Makanya dia punya sifat yang sabar untuk menghadapi setiap perkataan orang dalam membela etikatnya, membela dakwahnya. Ini ciri daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ciri berikutnya Ahlussunnah wal Jamaah itu hirsum al jamaah ulfa. Mereka sangat antusias agar umat ini bersatu, umat ini saling menyukai. Wa da'watuhum ilaiha, dan mereka mengajak umat ini supaya kita kompak bersatu, ya,
Wa nabdhum al-ikhtilaf wal furqa, dan mereka membuang perpecahan dan perbedaan dan memperingati manusia supaya jangan sampai berpecah belah, ya. Jangan sampai berpecah belah, supaya kita menyatu sama-sama Islam, tapi menyatu di dalam kategori mengikuti kitab Allah dan sunnah Nabi. Kemudian ciri berikutnya Ahlussunnah wal Jamaah mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari saling mengkafirkan. Enggak gampang kafirkan orang, enggak boleh mengkafirkan orang. Ahlussunnah wal Jamaah itu dia tidak mudah untuk mengkafirkan orang. Demikian pula tidak mudah membid'ahkan orang, mengatakan orang itu fasik. Enggak, bukan Ahlussunnah kalau begitu. Sedikit-sedikit dia itu kafir. Enggak boleh. Ada yang Masya Allah, ya, dari kalangan orang-orang yang berlebihan itu, ya, mereka semuanya dikafirkan. MPR dikafirkan, DPR dikafirkan, semua aparat-aparat dikafirkan, waliyadzubillah. Ini kaum takfiri. Ahlussunnah bukan seperti itu, jamaah rahimakumullah. Ya, sedikit-sedikit mengatakan orang itu ahli bid'ah. Enggak. Kita menerangkan mana yang nama tauhid, mana yang mana syirik. Jelas wajib. Menerangkan mana yang namanya bid'ah, mana yang sunnah, itu wajib. Tapi membid'ahkan orang itu enggak boleh, enggak gampang. Mengkafirkan orang enggak boleh sembarangan, enggak boleh. Tapi menerangkan ini masalah tauhid, ini bertauhid namanya, kalau begini namanya ini syirik, wajib dijelaskan. Tapi si fulan dia itu kafir atau beriman, enggak gampang kita mengatakan orang itu kafir, enggak boleh. Ahlussunnah tidak mudah untuk mengkafirkan orang dan tidak mudah untuk membid'ahkan orang. Tapi kalau menjelaskan bahwa ini bid'ah, ini sunnah, ini tidak ada dari Nabi, ini dari Nabi, itu wajib. Itu adalah dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau secara khusus mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, memfasikkan orang, itu bukan cara Ahlussunnah wal Jamaah. Jamaah rahimakumullah. Namun begitu kita bahas misalnya masalah tauhid, masalah syirik, lalu banyak orang tersinggung. Kita bukan menyinggung orang. Kalau dia tersinggung berarti dia kena dengan pengajian tersebut, dengan masalah itu. Dia suka berbuat syirik. Tapi tidak boleh kita mengatakan dia itu musyrik, dia itu orang pelaku syirik. Enggak bisa kita berkata itu. Orang akan tersinggung seperti itu. Tapi kita menjelaskan. Wajib kita jelaskan. Ini namanya bertauhid, ini namanya syirik. Kita harus berhati-hati. Yang mari kita tinggalkan. Kalau memvonis orang, mengatakan dia itu musyrik, dia itu ahli bid'ah, dia itu orang fasik, ini yang tidak boleh. Bukan manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu bukan ranahnya kita, jamaah rahimakumullah. Kita mengajak, menerangkan, mendakwahkan itu. Adapun masalah orang itu kafir apa tidak, itu kembali kepada mahkamah menghukumi mereka itu kafir apa enggak. Itu bukan ranahnya kita. Jadi tidak gampang untuk mengkafirkan orang, membid'ahkan orang. Tapi menerangkan bid'ah itu adalah bahan daripada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah supaya masyarakat tahu. Menerangkan syirik itu bahan yang wajib diterangkan supaya masyarakat jangan jatuh ke dalam kesyirikan. Tapi bukan menohok langsung orang, kamu ini orang musyrik, kamu ini orang fasik, kamu ini orang ahli bid'ah. Itu yang tidak boleh. Organisasi ini ahli bid'ah misalnya ini. Nah, ini orang akan tersinggung, enggak benar seperti itu. Tapi kalau menerangkan syirik ini dia, mari kita jauhi, tauhid ini dia, ini harus kita yakini, ini sunnah Nabi. Kalau ini bid'ah, mari yang bid'ah kita jauhi, kita ikuti sunnah Nabi. Itu adalah bahan dakwah yang harus ditegakkan, ya mahrimullah. Inilah dia ciri-ciri daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tapi kalau kita terangkan hal-hal yang seperti ini, orang-orang yang tidak suka justru mengatakan kita ini cepat mengkafirkan orang, cepat membid'ahkan orang. Padahal tidak seperti itu, jamaah rahimakumullah. Tidak boleh cepat-cepat mengkafirkan orang, cepat-cepat membid'ahkan orang itu. Enggak boleh. Bukan manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Jadi ala kulli hal Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Mereka lah orang-orang yang paling bersemangat untuk menyucikan jiwanya dengan taat kepada Allah. Dan mereka adalah orang yang paling terbuka dadanya, ya, tidak merasa dengki kepada orang, ya, walaupun orang tersebut mungkin dengki kepada dia. Enggak, Ahlussunnah tidak ajarkan seperti itu. Maka
mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti jejak beliau, jejak Nabi kita yang mulia, jejak sahabat-sahabat beliau, murid-murid sahabat beliau, mengikuti jejak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin pengajian kita sampai di sini jamaah rahimakumullah, karena sudah ada waktu Isya ya, dan kita mau potong royong sebentar setelah sholat Isya langsung ya. Mudah-mudahan semoga umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi yang punya waktu nanti kita minta untuk kita untuk meratakan dan mengairi lantai daripada kelas yang sudah kita bangun ya, sudah kita pasangkan jahit, mudah-mudahan ya bisa rata dan bisa masuk airnya ya, sehingga tidak ada tempat-tempat yang kosong di bawah, supaya bawah tempati oleh anak didik kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.